Gus Dur pernah berkata bahwa hanya ada 3 polisi jujur di negara ini, yaitu polisi tidur, patung polisi, dan polisi Hugeng. Jadi, siapakah polisi Hugeng ini sebenarnya? Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso, atau yang sering disapa Hugeng, adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-5. Beliau lahir di Pekalongan pada tanggal 14 Oktober 1921. Sebelum menjadi orang pertama pada Korps Bayangkara tersebut, beliau sudah mengemban banyak jabatan, mulai dari Kapolsek, Kepala Dinas Pengawasan Keamanan Negara, Kepala Bareskrim, Kepala Jawatan Imigrasi, bahkan beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Iuran Negara. Pada saat Jenderal Hugeng sudah menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia, beliau tetap rela turun ke jalan untuk mengatur lalu lintas. Beliau berkata bahwa polisi merupakan pelayan masyarakat. Dari pangkat terendah sampai tertinggi, tugasnya adalah mengayomi masyarakat. Sifat jujur, cermat, dan bertanggung jawab sudah terlihat dimiliki oleh Sang Jenderal ketika ia menjabat sebagai Menteri Iuran Negara. Sang Jenderal selalu mencatat setiap iuran atau pendapatan ke kas negara dan tidak mengumpulkan kekayaan untuk kepentingan pribadi. Meski hidup di era di mana banyak pejabat pemerintah korupsi, Jenderal Hugeng seolah kebal dari godaan menyentuh uang rakyat. Aksi suap pun seringkali mendatanginya, namun selalu ditolak. Bahkan, barang-barang mewah yang tiba-tiba datang ke rumahnya pun dilemparinya keluar rumah. Nilai kompeten dari Jenderal Hugeng tercermin dari banyaknya piagam penghargaan yang diterimanya, di antaranya Bintang Mahaputra Utama, Bintang Dharma, Bintang Gerilya, Bintang Bayangkara Utama, Bintang Kartika Eka Paksi Utama, Bintang Jalasena Utama, Satya Lancana, Satya Dasawarsa, dan masih banyak lagi. Beliau adalah seorang pembelajar sepanjang hayat. Bagaimana tidak, bangku sekolah militer maupun non-militer dilaluinya di Indonesia hingga Amerika Serikat. Jenderal Hugeng dalam menjalankan tugasnya tidaklah membeda-bedakan latar belakang dan menghargai orang lain. Hal ini dibuktikan dengan sang jenderal dipertemukan dengan kasus pemerkosaan dari seorang penjual telur di Yogyakarta yang bernama Sumarijem. Pada kasus ini, yang diduga menjadi pelaku adalah anak seorang pejabat. Ironisnya, korban pemerkosaanlah yang dipenjara oleh polisi karena tuduhan memberikan keterangan palsu. Melihat hal itu, ia langsung membentuk tim khusus bernama Tim Pemeriksa Sum Kuning. Hugeng bersikeras melanjutkan kasus ini. Namun, Presiden pada masa itu memerintahkan dirinya agar tidak ikut campur dalam kasus tersebut dan diambil alih oleh Tim Pemeriksa Pusat, yang akhirnya Hugeng pun kehilangan jejak kasus ini. Sikap disiplin tercermin juga pada Jenderal Hugeng, yang dibuktikan dengan ketika beliau menjabat sebagai menteri atau sekretaris presidium kabinet, di mana pegawai masuk kerja mulai pukul 7 pagi dan pulang pukul 2 siang. Jenderal Hugeng selalu berangkat lebih cepat, yakni pukul setengah 6 pagi. Bahkan ketika sudah menjadi Kapolri, Jenderal Hugeng juga masih berangkat lebih cepat dari jam masuk yang ditentukan. General Hugeng likes to be first at the office. An aide tried coming earlier. So the general arrived at 5:45 a.m. till the aide gave up. Adaptif. Tahun 1970-an, gagasan menggunakan helm dicetuskan oleh Kapolri Jenderal Hugeng Iman Santoso. Gagasan itu dilatar belakangi karena Jenderal Hugeng merasa prihatin dengan tingginya angka kecelakaan kendaraan bermotor roda 2. Walaupun kebijakan ini pada awalnya ditentang oleh masyarakat, gagasan ini menggambarkan betapa pekanya seorang jenderal dalam melihat ancaman dan kemampuan inovasinya menghadapi perubahan dengan pergantian transportasi dari sepeda kayu ke kendaraan bermotor. Kolaboratif.
Dalam mengelola organisasi Polri yang saat itu belum sebesar sekarang ini, Jenderal Hugeng telah mengarahkan institusi ini sejak awal sebagai lembaga yang melindungi dan mengayomi masyarakat. Kolaborasi dan sinergitas dengan Tentara Nasional Indonesia dan komponen pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajiban negara dilakukan dengan sangat baik, bahu-membahu dalam melaksanakan amanat konstitusi yang sampai saat ini terus berlangsung, menjadi satu cara efektif untuk menyelesaikan masalah bangsa yang semakin berat dan kompleks.